Shalom, selamat pagi jemaat yang Tuhan kasihi dan selamat hari Minggu. En ook Mieke, welkom, fijn er ook erbij bent. Atas nama Badan Pengurus Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang di ibadah saat ini. Ibadah hari ini dipimpin oleh Pendeta Moses Tahitu. Nah, kami ucapkan selamat beribadah dan marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kami atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat kita mengundang berdiri dan menyanyi dari lagu Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan 2. Shalom saudara dan selamat pagi. Sudah lama lagi kita saling bertemu, tetapi seringkali kita juga bertemukan satu dengan lain di dalam doa. Sampai saat ini kita bisa bertemu live. Marilah saudara, pada hari Minggu ini, di mana sesudah Pentakosta kita sudah rayakan beberapa minggu, sekarang hari Minggu yang ketiga ini, kita masuk dalam, boleh katakan, de stille tijd. We gaan, zoals u ziet, groen. Het zal heel lang duren weer voordat het paars wordt. Dat is pas in de advent. Dus we noemen deze tijd, de zomertijd, noemen de groene tijd. Waktu perkembangan, waktu hijau. Sampai lagi nanti pesta kelahiran Tuhan Yesus bulan November Advent. Kita menyongsong sebentar lagi Natal. Tetapi marilah kita boleh mulai ibadah ini bersama. Laat ons deze dienst beginnen. Jadilah ibadah kita pada hari ini dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Maria Anta mag weer gaan zitten. Yang menjadi nats pembukaan dan sekaligus juga ada tema dari Perki yang katakan kita demikian. Pertama kita dengar tema mengikut Yesus dan bertumbuh dalam kemenangan salibnya untuk bersekutu bagi dunia. Jezus volgen in de ontwikkeling als soort een overwinning van het kruis en om altijd één te zijn en vooral te mogen bersekutu, samen te zijn in deze wereld.
Dan Yesaya 6 ayat 8 sebagai tema hari ini adalah dengan berbunyi demikian. Daarop hoorde ik de stem des Heeren die zeide, wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? En hij zeide, hier ben ik, zend mij. Toen zeide hij, ga, zeg tot dit volk, hoort aldoor. Yesaya 6 ayat 8 katakan begini, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Dan sebentar kita dengar di dalam perjanjian baru, Yesus katakan, ikutlah aku, volg mij. Marilah saudara kita mau menyanyi puji-pujian yang terambil dari PKJ nomor 2, mulia-mulia namanya. Marilah saudara, kita diberikan kesempatan lagi untuk mengaku dosa-dosa kita, tetapi dengan pengetahuan bahwa dosa tidak boleh menjadi titik terakhir. Wij komen tot verootmoediging en dank, of althans de zondebelijdenis, waarin we mogen blijven zeggen dat de zonde niet het laatste woord mag hebben, maar dat de Heer in Jezus Christus ons wil vergeven. Marilah saudara, laat ons bidden. Ya Tuhan, Bapa kami, pada pagi yang indah dan sekitar lingkungan kami masih teduh, boleh lagi kami berhimpun bersama di dalam ibadah ini, di dalam rumah-Mu, untuk bersama-sama memuji dan besarkan nama-Mu istimewa. Khususnya kami mau sama-sama mengumuli lagi hidup dan kehidupan kami dengan satu hari yang Tuhan berikan bagi kami sebagai hari perhentian. Ya Tuhan, inilah kami manusia yang tidak luput dari dosa. Inilah kami yang seringkali justru diancam dengan dosa. Tetapi kami juga boleh tahu bahwa dosa tidak menjadi titik terakhir bagi kami. Kami adalah manusia, oleh karena itu kami orang berdosa. Ya Tuhan, kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami dan segala dosa kami dan seluruh dosa dunia ini. Dan tahirlah kami dari dosa-dosa kami. Zo belijden wij U, o Almachtig God, dat wij tegen U hebben gezondigd in gedachten, woord en werk. Onze schuld is groot. Ontferm U over ons. Vergeef ons onze zonden. En geleid ons tot het eeuwig leven. Inilah kami Tuhan. Ampunilah kami satu dengan lain, tetap lebih kepada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus yang adalah penebus dosa, kami berdoa. Amin. Tuhan kasihan
Kristus Sebagai hamba Tuhan kami memberitakan kepada saudara bahwa setiap orang yang benar-benar mengaku dengan tulus ikhlas atas salah dan dosanya, bahwa pengampunan dosa dapat berlaku di dalam nama Bapa, di dalam Anak, dan dengan Roh Kudus. Karena ada firman yang katakan begini, begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang benar-benar mengaku dengan tulus ikhlas, dosanya dapat diampuni di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita dengar berita anugerah. Kami persilakan saudara bangkit berdiri. Begini adalah kesimpulan Taurat yang Tuhan simpulkan, Tuhan Yesus simpulkan dari perjanjian lama. Dia simpulkan dalam dua, boleh katakan, ketatan baru. Yang katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sebulat-bulat hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan sepenuh akal budimu. Inilah hukum yang besar dan terutama. Dan yang kedua adalah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini, saudara, tergantung dan bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab segala nabi. Gij zult de Heer God liefhebben met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw kracht en geheel uw verstand. En, zegt Jezus, gij zult uw naaste liefhebben als jezelf. Wel, aan deze twee grote geboden hangen de ganse wet en het profetenboek samen. Amen. Wij zingen het lied 249 vers 1. Sempurnakan persatuan sama majulah dikuatkan iman, selamat dan sejahtera dan pengasihan. U mag weer gaan zitten. De kinderen gaan nu naar de nevendienst. Ze zijn allemaal weer groot geworden, hè? Kecil. Naar de vulkaan. Naar de vulkaan. Vulkaan, nee. Wij gaan nu over tot de schriftlezing. Wat vandaag ook een beetje een link naar het thema mengikut de Tuhan Yesus. En dat horen we uit Lucas 9 vers 51 tot 62 die straks voorgelezen gaat worden. Kita sebentar membaca Lukas 9 51 sampai 62 menyangkut bagaimana kita boleh reaksi kepada Tuhan punya panggilan. Apakah kita tetap mau turut dengan alasan atau tanpa alasan. Tetapi sebelumnya kita mau sebagai doa kita mau menyanyi lagu Into My Heart.
Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan diambil dari Lukas 9 ayat 57 sampai dengan yang ke-62 yang berbunyi demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah firman Tuhan. Marilah saudara kita sambut pembacaan firman ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 375. Ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai-sampainya. Meskipun saya susah, berdunia, saya mau ikut Yesus sampai-sampainya. Saudara yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, hari ini kita diperhadapkan dengan bagaimana caranya kalau kita merasa diri terpanggil untuk mengikuti Yesus dengan atau tanpa syarat. Hebt u wel zo afgevraagd? Mensen die aan Jezus roepstem gevolg geven, hoe zouden ze zich voelen? Maar misschien even dit. Zuster, kunt u mij even volgen? Komt u maar. En ze zal weer mij ook even volgen. Waarom volgt u mij? Omdat u de predikant bent, ik wil vandaag het woord van Gods woord luisteren. Dus als ik geen predikant was geweest, heb ik niet gevolgd. Oh nee. Suzanne, waarom volg jij mij? Omdat u het zegt. Omdat ik het zeg. U mag weer gaan zitten. We horen hier 2 antwoorden. Omdat u predikant bent. Anne zegt, Suzanne zegt, omdat u het zegt. Coba bayangkan, kalau kita dipanggil, lalu kita bilang, ya karena pendeta panggil, saya ikut. Yang lain bilang, ya, u zegt het. Ik vraag me af, bagaimana kita merasa diri terpanggil oleh Yesus kalau Tuhan Yesus panggil kita? Ik denk, zusters en broeders, wanneer we hebben over het volgen van Jezus, dat het niet altijd makkelijk gaat. Integendeel. Waar gaat het om als het gaat om roeping en volgen van Jezus? Er staat ergens, als je me volgt, dan is het koninkrijk voor jou. Waar is dat koninkrijk?
En wat houdt dat in als Jezus ons roept? Mozes in het Grieks, er staat hetzelfde werkwoord, roepen, hetzelfde als uitnodigen. Undangan dan panggilan di dalam Alkitab sama kata kerja kaleo. Daar komt het Engels woord to call, roepen. Waarom is het vaak soms moeilijk om Jezus te volgen? Wat staat ons te wachten kalau kita ikut Tuhan Yesus? Gampang dikatakan, dari dibuatkan, makkelijk gezegd dan gedaan. Zusters en broers, vandaag, deze morgen, worden geconfronteerd eigenlijk over een verhaal, of het verhaal over de mislukte roepingen. Kita diperhadapkan dengan panggilan di dalam cerita ini mengenai boleh katakan panggilan yang gagal. Wat houdt roeping in? En hoe gaat het volgen daarvan? En hoe geef je inhoud aan die roeping? Of die roeping in je leven te plaatsen? Bij roeping heb je twee facetten. Namelijk de ene die roept en de ander die geroepen wordt. Maar die ene die roept, als hij roept, dan heeft hij een bepaalde reden. Dan heeft hij een bepaald programma voor jou. En dan ligt het aan degene die antwoord geeft, of niet. Ja of nee. De vraag is, wil je aan die roepstem gevolg geven? Ja of nee, up to you. En zo gaat de Heer God ook met ons om. Als hij u roept voor bepaalde taken, bijvoorbeeld in de kerk of in de maatschappij. Maar hoe onderscheid je Gods roeping van wat anders, of wie anders die je roept? Dit evangelie van en voor vandaag is eigenlijk het verhaal wat ik net zei over een mislukte roeping. En Lucas, de evangelist, plaatst dit verhaal met opzet, terwijl Jezus op weg is naar Jeruzalem. Toen de dagen van zijn opstanding hun vervulling tegemoet gingen, staat er, antwoordde Jezus vastberaden de reis naar zijn lijden en zijn opstanding. Met deze, wat ik net gehoord heb, tot 3 maal toe de verhalen die Lucas ons duidelijk maken, welke de voornaamste hinderpalen zijn om Jezus te volgen. Het is zo opvallend dat de 3 mensen die we net hebben gehoord in de evangelieslezing, die hier bij Jezus, door Jezus geroepen werd, er geen namen bij staat. En dat is ook bijbelstudie. Want er geen namen bij staat, dan kun je zelf je eigen naam invullen. Terwijl bij de discipelen, de leerlingen, die later, kun je zeggen, apostelen zijn geworden, werden heel duidelijk hun namen wel genoemd, wel vermeld staan. Jacobus en Johannes. Maar laten we ons niet beperken tot deze 3 personen zonder namen. Misschien kunnen we onze eigen naam daar invullen. Maar die 3 personen in ons verhaal zijn ook 3 eigenschappen. Zijn ook 3 levenshoudingen van mensen die zowel bij u als bij ons huisvesten. Kita tadi dengar dalam cerita ini satu kisah boleh katakan yang mana penuh dengan panggilan yang gagal. Semuanya ada punya alasan-alasan. Tetapi jangan kita terbatas kepada seorang orang itu aja. Tetapi kita boleh lihat lebih lanjut, yaitu 3 orang ini ada punya 3 sifat. 3 bola ciri khas, levenshouding, bentuk hidup atau pola dasar masing-masing. Lucas begint zo. Iemand, ada seorang, zegt Lucas, en een ander weer. Ze hebben geen naam. Ze mogen nog geen naam hebben, want ze hebben geen programma. Ze hebben de kans van hun leven gemist, kun je zeggen. Terwijl de kansen toch zo geboden worden. Dit herkent u waarschijnlijk ook in uw leven, nietwaar? Ada seorang. Lalu Lukas bilang, ada yang lain. Tidak ada punya nama. Tidak ada punya acara. Tetapi di sini mereka sudah dapat peluang, kans untuk hidup. Mereka sudah dapat kans yang diserahkan, diberikan oleh Tuhan. Mungkin kita bisa tempatkan kita punya diri di situ juga. Terwijl Abraham, Genesis 12, Abraham ging. Tuhan bilang pergi. Dia pergi, zonder alasan apa-apapun. En de eerste iemand biedt zichzelf aan. Ik zal u volgen, Heer. Waarheen gij ook heen gaat. Aku ikut Jezus, kemana aja Tuhan pergi. Een mooi woord. Hij is schijnbaar vol goede bedoelingen.
Een idealist, zeggen we nu dan. Die droomt van grote dingen. Pracht en praal. Rooskleurig zal zijn leven zijn, zijn toekomst. Maar Jezus ziet daar zijn hart nog aan 100 dingen gebonden zit. En daar wil Jezus hem op attent maken. Als jij me wilt volgen, zul je je warme nestje moeten prijsgeven. Mijn jongen of mijn meisje. Als je me wilt volgen, dan zul je je veilig holletje, je warm huisje, sociaal, maatschappelijk of politiek, ook wel godsdienstige zekerheid, moeten prijsgeven. Is dat zo? Hoezo? Als Jezus ergens anders zegt van vossen hebben holen, dieren die zich moeilijk kunnen verdedigen hebben een holen, waarin ze kunnen kruipen, waarin ze niet graag bij gevaren tevoorschijn komen. Vogels die blootgesteld zijn aan weer en wind, hebben een warm nestje dat hen geborgenheid biedt tegen storm en kou. Terwijl deze mensenzoon Jezus Christus heeft niet eens een steen om zijn hoofd neer te zetten. Hoe kan hij dit nou zeggen? Kita dengar tadi saudara. Yang pertama dia katakan bahwa di mana saja engkau pergi, aku turut. Rupanya dia ada penuh dengan dia punya boleh katakan maksud-maksud yang besar. Kita sekarang bisa bilang idealist. Dia mimpi hal-hal yang baik, yang bagus, yang orang puji, hebat. Dia punya toekomst atau masa depan. Tetapi Yesus lihat hatinya bahwa orang ini dia masih penuh dengan hal-hal lain yang menjadi hindar dari dia, dan boleh katakan dia tidak bisa ikut Yesus karena dia masih penuh dengan lain-lain hal. Tuhan katakan, kamu yang mau ikut aku harus lepaskan semua. Keluarlah dari kamu punya tempat yang begitu panas, yang begitu ramah, ikutlah aku. Uso? Serigala saja ada punya tempat tidur, burung-burung saja bebas bikin dia punya sarang. Tapi anak manusia sendiri tidak ada batu untuk taruh kepalanya. Kok Yesus bisa katakan demikian? Zusters en broeders, wie Jezus wil volgen, mag niet kruipen in zijn holletje. Hij moet de gevaren van deze tijd durven trotseren. Hij mag zich niet verbergen. Waar het gaat om op te komen voor de gerechtigheid. Ieder op zijn waarde laten en een ieder tot zijn recht te laten komen. Op te komen voor de armen en de marginalen. Randfiguren, de outcasts in de samenleving. Ik zeg altijd, je moet als christen durven zijn in weer en wind. Blootgesteld aan kritiek en bespotting. Niet alleen die Indonesische Belang Christen KTP, kartu tanda perkenalan, identiteitskaartje, of met een grote kruis op je borst, of thuis aan de muur. In deze tijd. Wie durft nog op te komen als Christus, Jezus volgeling te zijn? Kalau mencari kulit betul. Seperti kulit mangustan kan? Dari luar kita bisa lihat berapa bintang-bintang, di dalamnya juga begitu banyak petak. Siapa yang mau ikuti Yesus, dia harus keluar dari tempat yang selalu boleh katakan dijaminkan baik. Dan mesti berani melawan trocer dan juga hal-hal yang tidak baik. Tidak boleh sembunyi dan harus berjuang untuk keyakinan dan juga keadilan. Zusters en broers, die eerste leerling is weggegaan. Ziet u het voor u? Jezus dipanggil sekarang dia pergi. Want hij heeft de moed niet gehad om zijn grote dromen in werkelijkheid om te zetten. En een tweede heeft over wel Jezus volgen, maar laat mij eerst mijn dode vader begraven. Yang kedua katakan, aku mau ikut, tapi tunggu dulu. Aku mau kubur bapakku yang baru mati. Nggak boleh dan, mag dat niet. Ode aan de doden toch? Hargakan orang yang meninggal. Heb je naaste lief toch, zei Jezus ergens zoals je uzelf. Natuurlijk. Maar Jezus bedoelt te zeggen, hoe kun jij je prioriteit leggen op je vader, die gestorven is boven mij, de levende. Laat de doden begraven, zegt Jezus, hetgeen betekent, de dood is niet het einde. Met de dood is jouw leven niet ten einde. Ook al ben je dood.
Maar degene, ook al is die dood, zegt Jezus, die mijn stem hoort, leeft. Als je gelooft in de levende God, in Jezus. Maar deze tweede zoekt een uitvlucht. Ja, hij wil Jezus volgen, maar met een schijnreden. Om geen drogreden te noemen. Dat is geen reden. Want als je valt van de trap, dan val je naar beneden. Begitulah saudara. Yang kedua ini, dia mau turut Tuhan Yesus. Tetapi dia mau katakan, aku mau kuburkan Bapakku dulu. Bagaimana? Apakah Yesus kan juga mengajak kita harus mengasihi orang tua? Harus mengasihi sesama kita? Tetapi Yesus mau katakan, bagaimana kamu mau prioritaskan kamu punya Bapa yang sudah meninggal itu di atas aku yang hidup. Biarlah orang mati, kuburkan orang yang mati. Maksudnya kematian atau maut bukan terakhir. Dengan kematian, hidup kita tidak berakhir, saudara. Walaupun kita meninggal. Karena Tuhan katakan, walaupun kamu sudah meninggal, tetapi bila mana kamu dengar suaraku, kamu akan hidup. Dengan kedua ini, kalau bisa katakan, dia mencari alasan saja. Tetapi alasan yang tidak tepat. En weer de andere komt zelfs naar Jezus. Hij wil Jezus volgen, maar vraagt, laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten, van mijn vriendschap, van mijn werk. Wat hij vraagt schijnt duidelijk en redelijk te zijn. Maar in de kern van de zaak kan hij geen afstand doen van zijn verleden en achterban. Tegen hem zegt Jezus, wie de hand aan de ploeg slaat en omziet, is ongeschikt voor mijn en van mijn rijk, rijk van God. Yang ketiga katakan bahwa aku mau mengikut, tapi aku mau ambil pamit dari orang di rumah dan kawan-kawanku dan pekerjaanku. Apakah ini tidak real? Tetapi boleh katakan saudara, pusat dari hal ini adalah dia tidak mau menjauhkan atau dia tidak mau ambil pamit dari dia punya, boleh katakan yang sudah masa lampau, teman-temannya, pekerjaannya. Lalu Tuhan Yesus katakan, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerjaan surga. Baba, in Palestina, Israël, moet de ploeg door de steenrijke bodem getrokken worden. Met heel zijn gewicht moet daarom de boer leunen op de ploeg en aandacht hebben voor wat voor hem ligt. Want als hij omkijkt, zou de ploegschaars direct uit de grond schieten. Begitulah kalau di Israel, orang membajak, dia harus mesti lihat ke depan. Dia tidak boleh lihat ke belakang. Kalau dia lihat ke belakang, bisa celaka. Zusters en broeders, in liefde van Christus. Zo wil Jezus zeggen. Wanneer reist Gods volle aandacht achterom kijken naar wat moet verlaten, heeft geen zin. Je moet geloven en vertrouwen dat God de toekomst in handen heeft. En geloven betekent elke keer weer geloven. Elke keer, dominee van de Zee in zijn boeken zegt, je moet tegen de klippen op geloven. Pergi, jatuh bangun. Blijven geloven. Maar geloven is vooral vertrouwen. Zoals een moeder die haar kind leert lopen. Als het valt, dan neemt de moeder het weer op. En ze blijft leren lopen. Zo gaat de Heer met ons om. Deze radicale woorden van Jezus over de navolging in dit evangelie, dit moment komen hard over. Maar hij heeft ze wel gezegd en geuit. Misschien radicaal, maar toch to the point. Begitulah jawaban Yesus, saudara. Jawab dan cukup radikal. Jangan kalau mau ikut Yesus selalu ya en nee. Orang kamu bilang pling plang. Sekarang ini pagi sore. Jezus wil ons door deze eisen te stellen niet afschrikken. Zoals ze als eisen bij ons overkomen. Criteria is meer maatstaf dan eis. Maar Jezus wil wel duidelijkheid scheppen. Tradities zijn goed, maar weet ze te doorbreken. Karena seringkali kita terbatas dengan tradisi yang kebiasaan boleh, tetapi tradisi yang membangunkan, itu yang mesti turut. Hij wil hier ook geenszins de banden met onze familie afbreken. Maar hij wil wel
ons de juiste waardeschaal aangeven. Hij bedoelt te zeggen, alles wat je lief hebt, mag geen prioriteit hebben. In zijn ogen is niet zo gewichtig, niet zo belangrijk dan het rijk van God dat nabij is. En Gods rijk is niet ver. We kennen theoloog Dr. Martin Buber, die zei, hier und heute. Het is niet hiernamaals, maar het is hier niemals. Weet je dat door Jezus volgen, mag je, wat zeg ik, moet je jezelf blijven. Je moet niks. Ik zeg ook altijd, in de kerk moet niks. Alles mag. Maar of alles kan, dat is de vraag. En zo gaat Jezus met ons om, zusters en broeders. Je moet niks. By the way, wat je fijn vindt, mag je houden. Maar ze zijn niet het allerbelangrijkste. Daar gaat het om. De discipelen waren, voordat ze vissers van beroep waren, vissers gebleven. Maar met het volgen van Jezus staat Jezus nummer 1. Ik weet nog goed, toen ik persoonlijk en mijn gezin 2 keer uitgezonden werden, allereerst naar Nigeria, Indonesië, en toen later naar Suriname. Wat ik dan achter moet laten. Mensen die zeggen, bikin apa di Papua. Ada orang yang bilang, bikin apa di Suriname. Mereka yang voodoo. Maar de Heer laat je nooit alleen als mens, gelovige en burger van deze wereld. Of zijn we te burgerlijk geworden? Of roomser dan de paus? Hoe gemakkelijk passen wij aan elke situatie? Wij willen wel leerlingen, navolgers van Jezus zijn. Eerst hebben we nog zoveel andere dingen te doen die schijnbaar veel belangrijk zijn. Wij willen wel bidden, naar de kerk gaan, ons in de gemeente inzetten, maar eerst dit, eerst dat. En zodoende hebben wij geen tijd om onze goede wil in concrete daden om te zetten. Vroeger zijn we gewend met volle kerken. En nu minder, bijna leeg. Maar wil dat zeggen dat wij niet meer naar kerk hoeven? Helemaal niet. Gebruik maken van je talenten. Gebruik maken van je charisma. En glorie en tot glorie van Gods naam in de wereld. Ik zeg altijd, God roept jou niet alleen maar voor bepaalde zaken, belangrijke zaken, maar God roept jou diep in je hart, die roepstem, daar moet je aan horen. En het is niet zo als hij roept je moet gaan, nee, probeer in een grote context te zien waarom hij je roept. Laten we de Heere God zijn hart niet teleurstellen, maar laat ons leven en samenleven. Ons doen en laten tot een lied en lofprijzing tot de Schepper, onze God in Jezus Christus. Als ik hier sta, dan denk ik dat de volgende week de Perkie een grote en belangrijke vergadering is. In die vergadering zal dan ook mensen gevraagd worden om kandidaat te stellen. In die vergadering wordt er een nieuw programma van de Perkie volgeschoteld. Hoe gaan we daarmee om? Er zijn mensen die zich misschien nu al kandidaat willen stellen of helemaal niet. Maar ik zeg altijd, luister naar die roepstem in je hart. Daar spreekt God. Itu di hati kecil, di situ Tuhan panggil. Jangan saja kita ingat, karena kita tidak bisa apa-apa, zeggen ze vaak. Hè? Ik kan niet, ik heb geen tijd, ik wil. Kijk eens wat je kan. En als God je roept, dan heeft hij een bedoeling. Laten we de Heer God niet teleurstellen. Begitu juga ada cerita. Seorang bapa ada 2 anak kecil. Anak itu mereka bermain enggo lari, verstoppertje. Op een gegeven moment ging de ene verstoppen en de ander moet zoeken, dat kent u wel. Tetapi yang sembunyi ini, dia tinggal sembunyi. Yang cari, dia bilang, ya sudah, ik geef het op. Kom maar uit je schuilplaats. Maar des te harder hij roept, degene die verstopt, nog sterker verstopt. Tinggal diam. Dus anak yang cari, dia pulang nangis ke bapaknya. Wat is er? Papa, dia bilang, ya papa, aku sudah, kita main enggo lari. Dia mau keluar, terus aku kecewa, aku pulang. Dia nangis, papa bilang gini aja. Kom, taruh die op zijn schoot. Zei vader tegen die jongen, kijk, zo gaat de Heer God ook met ons om. Als hij blijft roepen, hij blijft roepen. En we geven geen antwoord. Hoe zal hij zich voelen? Bagaimana perasaan hati Bapak itu? Terpujilah Kristus.
Amin. Misschien kunnen we nog een keertje dat lied zingen, Boen John, 375. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan masa. Kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, pengampunan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Wij gaan nu over tot de Doa Shafat en de Doa Shukur, waarin wij vanuit het gebedsboek de namen en wat er allemaal staan op te willen lezen. En dan valt er een stil gebed, adalah satu teduh, untuk masing-masing bisa membawa dia punya, boleh katakan, pergumulan atau doa-doa kepada Tuhan. Dan kita mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Laat ons bidden. Terpujilah Tuhan Bapa kami, Tuhan yang Maha Kuasa tetapi juga dengan penuh kasih sayang. Tuhan adalah Raja damai, Tuhan adalah Raja dari kekal sampai kekal. Tuhan adalah Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa yang berada dalam ars yang mulia di dalam sorga. Di dalam anakmu Yesus Kristus yang adalah gembala yang baik, anakmu adalah Tuhan kami, yang memberi hidupnya demi kami manusia. Anakmu yang satu-satunya roti kehidupan kami. Syukur kami panjatkan kepadamu Bapa atas segala rahmatmu, di mana kami telah melewati usbu yang telah silam dan memasuki usbu yang baru ini dengan segala jatuh bangun iman dan percaya kepadamu. Syukur kami naikkan kepadamu atas firman-Mu yang hamba-Mu boleh lagi menebur untuk semua kami dalam kisah anakmu Yesus Kristus itu, yang mana selalu Tuhan di dalam Yesus Kristus memanggil kami untuk diutus, kami dipanggil untuk bagaimana mengisikan hidup dan kehidupan dan panggilan kami terhadap kerajaan sorga-Mu. Ajarlah kami hidup atas dasar panggilan Tuhan bagi kami masing-masing, tetapi khususnya sebagai jemaat untuk tetap menyaksikan kasih dan kuasa-Nya yang sangat dahsyat. Ajarilah kami Bapa, yang mana kami boleh harapkan, percaya dan yakin kepada Tuhan yang adalah Tuhan yang hidup. Ya Tuhan Bapa kami doakan dunia dan masyarakat
gereja dan jemaat-Mu di mana saja. Kami ingat kepada PRQ dengan segala pergumulannya, khususnya sebentar atau minggu depan adalah rapat umum. Tuhan memberikan roh hikmat, akal budi, bijaksana untuk pimpinan, agar supaya membawa mereka punya, atau kami semua punya acara atau program kerja. Lebih dari itu kami mohon kiranya ketuklah hati-hati kami yang benar-benar merasa diri terpanggil untuk melayani sebagai organisasi. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan saja memberikan kekuatan bagi kami. Kami naikkan pujian syukur atas kasih-Mu Tuhan, yang mana di dalam dunia ini banyak yang masih berada dalam keadaan yang sulit. Kami mohon kiranya di mana ada ketidakadilan boleh diperjuangkan, keadilan boleh muncul Tuhan. Pemerintah bangsa 7 benua, khususnya pemerintahan Indonesia dan Belanda, dan juga di negeri Belanda ini Tuhan dengan PRQ. Kami doakan Ibu Ida Pendeta Patinama, keluarganya seluruhnya. Kami kepada BPPNB, Bapak Norman Aipasa dan keluarga. Begitulah kami ingat kepada hamba-hamba yang melayani di pekerjaan PRQ Belanda ini. Juga kami ingat kepada PRQ setempat, keluarga-keluarga, anak-anak. Tuhan, kami doakannya semua di dalam tangan-Mu. Rencana tur PRQ ke 3 negara di bulan Oktober. Tuhan, kami ingat kepada yang hari ulang tahun, yaitu antara lain Ibu Astrid Sapuri, Kevin Stratman, Vincent Trampen, Christine Mokhtar, Arthur de Freitas. Ulang tahun pernikahan adalah Aprilia dan Daniel de Rover. Ibu Giok dan Bapak Edi Mokhtar. Kami ingat jemaat yang sakit antara lain Bung Steve de Freitas, Ibu Ade Marpaung, Ibu Giok Mokhtar, Ibu Nani Pardede, Bapak Benny Marpaung, dan Bapak Wil Mostart. Ya Tuhan, begitulah kami punya doa yang kami serahkan kepada-Mu. Banyak lagi yang kami mohon, tetapi Tuhan tahu. Ja, Papa, zo bidden wij. Wees ons nabij in uw onbaatzuchtige liefde en ontferming jegens ons, opdat wij uit liefde mogen leven en gestalte geven aan uw koninkrijk. Leer ons om met onze roeping om te gaan die u voor ons heeft, en ieder persoonlijk. Laat ons horen de roepstem in ons hart en dat wij daarop mogen reageren. Wij roepen op tot solidariteit in het leven, waar mensen creperen van de honger of waar oorlogen zijn. Zo willen wij zo meer bidden, maar woorden schieten tekort. En daarom willen wij ook onze stilgebeden tot u richten. Itulah Tuhan adalah pergumulan kami masing-masing, keluarga, khususnya jemaat yang disampaikan kepada Tuhan. Menyatukanlah semua doa-doa di dalam doa yang Tuhan Yesus telah mengajar murid-murid, termasuk kita sekalian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wij gaan nu over tot de inzameling van de gaven. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya saat ini untuk kami memberikan persembahan kami sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 16 ayatnya yang ke-16b sampai dengan yang ke-17 yang berbunyi, "Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu." Sambil kita bernyanyi dari Kidung dari PKJ nomor 146 ayatnya yang pertama.
janganlah jemu, bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa untuk persembahan kami pada pagi ini. Segala puji serta syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas anugerah serta berkat-berkat yang boleh kami nikmati sepanjang hari daripada-Mu. Pada pagi ini kami akan membawa persembahan kami yang kesemuanya hanya daripada-Mu juga asalnya. Terimalah, berkatilah, dan kuduskanlah agar boleh kami pakai untuk memperbesar kerajaan-Mu di muka bumi dan memuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Yesus yang adalah sumber dan berkat, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persembahan dapat diberikan di kotak di depan pintu. Dan bagi mereka yang mengikuti online dapat memberikan pada rekening pergi-pergi setempat. Terima kasih. Marilah saudara, sebagai kita tunggu anak-anak sono sekolah dulu. Sekolah minggu. Als ze terugkomen. Ja hoor. Daar komen ze. Oh. Marilah saudara kita melakukan nyanyian terakhir yang terambil dari Kidung Jemaat 376 ayat pertama dan ayat yang ketiga. Wes yang telah selit ikut dikau saja Tuhan. Aku selamat dan terdosa oleh darah-Mu. Ku ingin ikut Dikau, terkenai padamu. Dalam peringatan terbahagia penuh. Engkau akan janji, aku buang yang fana, hanya turut kehendak dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau,
mengabdi padamu dalam duka Yerusalem. Ku bahagia penuh. Saudara kekasih Tuhan, marilah arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulang dengan damai sejahtera dan jadilah saksi-saksi kerajaan surga. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ibadah selesai dan kami ucapkan saudara punya een fijne zondag en een fijne werkweek. En tot ziens maar weer. Shalom. Warta Jemaat Minggu 26 Juni 2022. Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Moses Tahitu yang telah memimpin ibadah dan kepada Bapak Joni Irawan yang telah mengiringi musik dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Minggu 3 Juli 2022, ibadah di Gedung Gereja The Driestromen akan dimulai pada pukul 9.30 dan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Binsar Pakpahan. Khusus untuk Jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, Badan Pengurus akan mengadakan Hari Keluarga di Drenthe pada hari Jumat 29 Juli sampai dengan Minggu 31 Juli 2022. Informasi selanjutnya akan diumumkan kemudian. Bagi jemaat yang berminat untuk ikut dapat menghubungi Badan Pengurus. Kami juga mengadakan flyers dan akan dibagikan ntar sesudah ibadah. Kolekte persembahan dan iuran anggota dapat Anda kirimkan ke rekening Perki setempat, dan untuk jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mengirimkannya ke rekening Perki Bijlmermeer di Amsterdam. Sidang umum Perki di Belanda akan diadakan pada hari Sabtu 2 Juli 2022 pada pukul 11 sampai jam 6 sore di Almere. Sekiranya ada masukan, harap menghubungi Badan Pengurus setempat. Sekian warta jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.